Makasih ya, udah selalu tetap ada di sekeliling gue. Perlu banget Yun DP itu, sebelum jam 12 malam. Sorry, gue lupa banget. Biar gue backup dulu makin pribadi gue. Bisa dibilang hidup Hana sekarang ini udah mulai dinaungi keberuntungan. Bukan cuma sekarang resmi ya jadi bagian dari PH-nya milik Fata dan Akila, tapi juga karena Hana yang tergabung dengan band Buzzerbeat punya manajer sekelas Slay Queen. 4 cewek ini tegas, tapi hati mereka full empati, bukan full drama doang. Kombinasi langka, seperti wifi kencang di tengah hutan perkemahan. Di tengah kesibukan mereka sebagai panitia di acara perkemahan yang harusnya jadi momen istirahat dari urusan kerja, Yuna, ketua Slay Queen, tetap mau mengangkat telepon dari Hana di tengah malam. Topiknya lumayan bikin deg-degan. Pengajuan uang muka 30 juta duluan, jangan sampai lewat jam 12 malam. Nah guys, alih-alih marah, ceramah, atau menyinggung vibe, ini telepon kok auranya kayak nagih cicilan gitu ya. Yuna justru langsung paham kalau Hana memang lagi butuh bantuan. Meskipun dalam hati mungkin sempat bertanya pelan, ini uangnya buat apa sih sebenarnya sebanyak itu, perlu cepet-cepet banget. Empatinya namun tetap nomor 1 guys. Saat itu juga tanpa menunda, Yuna langsung memanggil Fata dan Akila untuk membahas hal ini. Gercep ya, tanpa perlu rapat berlembar-lembar atau kalimat pembuka. Situasi yang berpotensi jadi drama finansial justru berubah jadi momen solidaritas tim yang bikin hati hangat. Beruntungnya ya, Hana kerja di bawah atasan yang bukan cuma paham bisnis tapi juga paham manusia. Akila saat itu malah merasa bersalah karena sempat lupa memproses dokumen kontrak Buzzerbeat secepatnya. Rasa bersalah level bos baik memang beda, bukan langsung marah staff tapi nyalahin diri sendiri duluan. Sementara itu, Tuan Muda Fernandez, Fata, menanggapi urusan uang dengan gaya khasnya, santai tapi efektif. Daripada ribet nunggu proses administrasi beranak pinak, Fata langsung siap mengirimkan 30 juta pakai saldo pribadinya dulu. Bagi sebagian orang ini keputusan besar, tapi bagi Fata mungkin ini setara, ya udahlah, gas aja. Yang awalnya terasa canggung karena bahas uang di jam istirahat, justru ya telah berubah menjadi bukti kalau Hana dikelilingin orang-orang yang peduli. Bukan cuma soal nominal, tapi soal rasa dimengerti tanpa dihakimi. Sebagai salah satu manajer, jelas Yuna ikut bahagia melihat kemurahan hati bos mereka, Fata. Belakangan ini mereka semua sadar Hana sering terlihat murung, seperti orang yang lagi nonton hujan tapi lupa bawa payung di hati. Ya, Hana kehilangan 2 sahabatnya, Alin dan Mika, yang menghilang tanpa penjelasan, meninggalkan ruang kosong yang enggak gampang diisi. Satu-satunya momen yang sempat bikin Hana tersenyum lagi hanyalah saat Buzzerbeat diterima oleh PH milik Fata dan Akila. Itu pun senyum paketnya Hana lengkap, bahagia, haru, plus sisa air mata. Bagi Yuna sang manajer, bantuan 30 juta bukan sekedar angka dengan nol banyak guys di belakangnya. Itu adalah nafas tambahan buat semangat Hana. Apapun ya masalah yang sedang Hana hadapin, seenggaknya sekarang ada sedikit beban yang terangkat. Harapannya sederhana tapi tulus. Semoga setelah ini Hana kembali fokus bermusik, menyalurkan perasaannya lewat nada, bukan cuma lewat tatapan kosong yang bikin orang di sekitar ikut sedih. Setelah menyampaikan kabar baik itu pada Hana, Yuna akhirnya bisa bernafas lebih ringan. Satu urusan hati sudah sedikit dibereskan. Walau hidup remaja memang hobi menambah episode plot twist tanpa izin. Dan dengan langkah lebih ringan, Yuna kembali bergabung ke perkemahan dengan teman-teman lain karena malam belum selesai dan perasaan belum sepenuhnya bubar. Karena kalian, gue bisa bertahan dan kuat selama ini. Acara perkemahan berlanjut ke sesi malam hening yang sebenarnya nggak terlalu hening karena isinya curhat bergiliran. Satu persatu berbagi kegalauan, keresahan, dan cerita hidup yang kadang terasa berat untuk ukuran usia mereka. Semuanya mendengarkan dengan seksama, tanpa tawa, tanpa ledekan, karena ini momen yang cukup dalam. Seakan sembari mereka membayangkan kehidupan apa yang sedang dijalanin, dan emang mereka pun semua menemukan kenyamanan satu sama lain. Makasih ya, udah selalu tetap ada di sekeliling gue.
Di bawah langit malam dan suasana perkemahan yang mulai semakin dingin, mereka menyadari satu hal penting. Kebersamaan mereka sudah terasa seperti keluarga. Bukan keluarga karena hubungan darah, tapi mereka selalu saling jaga, saling dengar dan saling menguatkan. Dan mungkin di usia remaja yang penuh drama, hal seperti itu adalah bahan bakar paling ampuh untuk tetap melangkah, meskipun hidup kadang suka belok tanpa sen. Beralih ke Hana yang sempat terpaku saat tadi mendengar kabar baik dari Yuna. Kalimat Yuna singkat, tapi efeknya seperti alat berat yang langsung mengangkat batu raksasa dari punggung Hana. Rasa haru, lega dan gak percaya campur jadi satu. Saat itu seakan Hana akhirnya melihat cahaya setelah lama terjebak di lorong gelap. Dan tanpa banyak pikir, jemari Hana masih sedikit gemeter nih, langsung menekan nomor blade. Nah, di momen ini para penonton yang hobinya protes saja ya pasti bertanya-tanya, kenapa Hana bisa langsung menghubungi nomor Blade sementara Fata selalu gagal? Jawabannya sebenarnya sederhana. Hubungan Blade dan Hana kan terikat urusan kerjasama, guys. Jadi akses komunikasi memang dibuka. Berbeda dengan Fata yang posisinya lebih mirip lawan di papan catur. Blade tentu nggak tinggal diam. Nomor Fata udah diblokir dengan rapi demi keamanan dan agar lokasi keberadaan Blade nggak mudah dilacak. Profesional, dingin, dan penuh perhitungan. Tujuan Hana menelpon bukan untuk minta tambahan waktu atau menyerah lalu kembali menjalankan misi seperti yang diharapkan Blade. Sebaliknya, dengan suara yang berusaha setenang mungkin, Hana justru minta nomor rekening Blade. Hana ingin mengembalikan uang itu, langkah yang jelas nggak ada dalam skenario Blade. Mendengar itu, reaksi Blade nggak tenang. Blade sengaja memberi tenggat waktu yang sangat singkat agar Hana kesulitan mengembalikan uang sebanyak itu. Rencananya licik, tekanan waktu akan melahirkan kepatuhan. Tapi kenyataan malam itu membuat satu pertanyaan besar berputar di kepala Blade. Dari mana Hana mendapatkan uang sebanyak itu? Gagalnya Hana melanjutkan misi membuat Blade merasa satu lagi bidaknya lepas dari genggaman. Dan jelas ini bukan kabar yang ia sukai. Jawaban Blade bersikeras nih, ingin bertemu langsung untuk mengambil uangnya dari Hana. Namun kali ini Hana nekat banget guys menolaknya. Bukan tanpa alasan, Hana tahu betul Blade ini bukan orang yang mudah dihadapi. Di balik tubuh mungil dan wajah cantiknya, aura Blade terasa sangat mengintimidasi. Jujur aja ya, setiap berhadapan langsung, lutut Hana rasanya ingin ikut demo turun ke tanah, gemeteran. Jadi demi keamanan dan juga demi kewarasan, Hana memilih mentransfer aja. Uang kembali, urusan selesai. Titik. Keputusan Hana ini bukan hanya sekedar soal uang, tapi tentang arah hidup ke depan. Hana ingin kembali menata hidupnya dengan normal, seperti pesan terakhir dari sahabatnya, Mika. Jalanin hidup dengan cara yang baik dan jujur, agar Hana nggak mengulang nasib pahit seperti yang terjadi pada Alin. Nah, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Hana nggak sedang lari dari sesuatu lagi. Hana siap berjalan menuju hidup yang lebih bersih. Dan meskipun jalannya belum tentu mulus, seenggaknya kali ini arah hidup Hana sudah di jalan yang benar.